perkenalkan, ini Bapak Slamet, juru rawat Candi Kedaton. Pak, nah, kiranya dari wisatawan yang dari domestik datang ke Jambi, nah bisa kunjungi. Ini arca manusia kepala kera. Ini kita di pintu masuk Candi Kedaton. Ini diketemukan malah terakhir ya Pak? Diketemukannya terakhir ya ini ya? Pintu masuknya malah terakhir ya? Bukan terakhir. Kita kan pengerjaannya memang sudah tahu di pintu utamanya. Oh, nah ini pintu utamanya. Ini adalah dari pintu masuk turun baru masuk ke Candi Kedaton. Nah ini dua arca yang ditemukan adalah arca kobra peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Nah, masih ada candi sebelah kanan, Candi Gedong, Candi Maligai, cuman masih dalam tahap pemugaran. Oke, sekian, terima kasih. Ini pohon sudah 50 tahun bagi Bapak Slamet, juru pugar. Nah, ini kita lihat baru 50 tahun aja sudah sebesar ini. Yang diketahui umurnya 50 tahun ya Pak. Oke. Jadi diketahui 50 tahun, berarti ini mungkin ratusan tahun. Ini di posisi kita baru di pintu masuk Candi Kedaton, yang dimana bila ada acara Waisak diadakan di candi ini. Oke. Ya, di sini adalah tempat taruh rupang. Mari kita masuk. Di sini adalah tempat untuk meditasinya, untuk sembahyang. Dan di sini masuk kita ke dalam tempat taruh rupangnya. Nah, ini adalah tempat untuk taruh rupangnya. Kita masuk ke dalam. Permisi. Nah, ini di Candi Kedaton. Kita posisinya di tempat untuk meditasi bila ada acara. Meditasi yang tadi menghadap ke arah ini. Di dalamnya biasa para biksu akan membawa patung Buddha. Itu yang kalau kita mau ngambil gambar dari sana. Di sana ya? Iya, di gapura pintu kan. Ini adalah pintu masuk ke Candi Muara Candi Jambi. Candi Muara Jambi. Di sini tiket masuknya sangat murah, cuman hanya 9.000 per orang ya Pak. Ya. Untuk motor berapa Pak? 3.000 rupiah. 3.000 rupiah, sangat murah sekali. Bagi wisatawan domestik datang ke Jambi harus mampir ya. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Ya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang di kawasan situs percandian Muara Jambi. Nama saya Subrata, biasa dipanggil Brata.
Oke. Nah, saya adalah tour guide dari Himpunan Prawisata Indonesia khusus untuk di kawasan situs pertanian Muaro Jambi. Oke. Nah, ini areal kita. Kalau udah tadi saya berbicara masalah kawasan, berarti luas sekali ya. Oke. Nah, areal kita luasnya 3.981 hektar. Oke. Nah, di areal 3.981 hektar ini mencakupi 7 desa di 2 kecamatan. Kalau kita di kawasan kita ini, kita harus punya hari 3 hari 2 malam baru tercover ya keseluruhan kawasan kita. Nah, di sini kita banyak sekali menemukan berupa peninggalan bangunan-bangunan tua seperti bangunan candi yang di depan kita ini. Nah, kita baru mendata kurang lebih sekitar 86 situs gundukan berupa bangunan candi ya. Nah, yang sudah dilakukan renovasi, salah satunya yang ada di kawasan kita yang ada di komplek ini yaitu Candi Tinggi yang ada di sana. Kayaknya ini depan kita Gumpung. Ya. Kumpung ya. Sebelumnya ada Astano, Kembar Batu, Gedung 1, Gedung 2, Kedaton, Candi Teluk di seberang sana. Ada di kawasan Muara Jambi ini yang belum dilakukan pemugaran. Dari 86 total dari situs percandian ini yang sudah dilakukan renovasi kurang lebih sekitar 9 situs bangunan candi. Pak, berapa tadi yang belum dipugar, Pak? Kalau udah dilakukan pemugaran ini kan 9, nah bayangin aja kurang lebih sekitar 80-an lagi kan masih terpendam. Oh, totalnya kira-kira yang sudah diketahui situsnya berapa? 86 situs. 86 situs. Iya. Tapi yang baru ketemu 9. Bukan ketemu ya, Dipugar. dipugar. Oke. Berarti yang sisanya ini masih dalam gundukan ya? Ya, masih dalam gundukan tanah. Masyarakat lokal sebut istilah menapo. Menapo itu gundukan tanah yang dalamnya ada struktur bangunan candi. Nah, Oke. candi yang seperti ini dulu di dalam gundukan. Dulu gundukan ya? Ini gundukan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ini candi ini untuk apa ya dulunya waktu di dalam kerajaan ini, kerajaan Sriwijaya toh? Ya, jadi kalau fungsi dari candi pada zaman dahulu di kawasan kita ini sebagai tempat pusat pendidikan, tempat belajarnya umat Buddha Oke. pada zaman dahulu di kawasan areal komplek percandian Muaro Jambi ini pada masa abad ke-7 sampai abad 13 Masehi. Abad 7, abad 13. Ya, jadi Oh. bisa kita lihat beberapa naskah catatan-catatan tua yang ditemukan seperti naskah catatan I Ching yang pada zaman dahulu beliau sudah melakukan perjalanan beliau mau menuju ke India. Nah, di sini dia sempat singgah dan kurang lebih beberapa bulan dia menetap dan mengambil salah satu mata pelajaran ya Oke. yang biasa di orang-orang pada zaman dahulu melakukan hal belajar di kawasan ini yaitu bahasa Sanskerta. Oke. Nah, jadi mereka mengambil bahasa Sanskerta di sini izinnya dan dia menceritakan bahwa di sini sudah ribuan para umat yang sudah belajar dan ini adalah pagar-pagar keliling yang kita lihat zaman sekarang yang di dalam catatan beliau dia tinggi temboknya sampai 4 meter. Tadinya 4 meter. Kalau tersisa cuma hanya 1 meter ya bangunan atasnya lagi kurang lebih sekitar 3 meteran lagi yang sudah hancur ataupun sudah tidak tahu lagi ya puing-puingnya yang sudah kembali kepada proses alam. Oke. Kalau yang di kita ini nih banyak pengunjung di sana di depan ini. Ini candi apa ya biasa digunakan untuk apa ya, Pak? Ya, jadi nama penamaan candi yang ada di kawasan kita itu masih berdasarkan sebutan lokal masyarakat. Nah, seperti Gumpung, Candi Tinggi. Kalau ini? Nah, ini Gumpung. Gumpung Dalam istilah ya. Sebutan lokal kita masyarakat yaitu candi yang tidak ada atasnya, candi yang terpotong, candi yang buntung. Oh, dulunya dalam sejarah ada tertulis digunakan untuk apa, Pak? Ya, ini kan ruangan-ruangan mereka belajar ya. Ini adalah kelas-kelas, ruangan-ruangan kelas. Jadi kita melihat bahwa gapura pintu masuk yang sekarang dilewati sama pengunjung ini adalah merupakan bangunan gapura pintu masuk mereka pada zaman dahulu. Ini di dalam satu ruangan Candi Gumpung. Nanti kita masuk lagi ke candi-candi yang lain tetap ada memiliki pintu masuknya yang di dalam areal kawasan komplek candi tersebut. Oke.
Ya, nah kawasan ini juga memiliki urat nadi transportasi mereka pada zaman dahulu kurang lebih sekitar 550 meter di tempat kita berada sekarang, yaitu ada sungai yang namanya Sungai Batanghari. Nah, Sungai Batanghari inilah urat nadi transportasi mereka pada zaman dahulu dari laut di daerah bagian pantai timur untuk mencapai ke sini kurang lebih 3 hari 2 malam mereka pada zaman dahulu untuk sampai ke kawasan Muara Jambi ini. Nah, mereka biasa menambahkan perahu-perahu rakitnya itu di sepanjang aliran Sungai Batanghari. Nah, indikasi bahwa di bagian sebelah timur masih banyak kita temukan barang-barang pecah belah berupa alat-alat rumah tangga. Nah, kita mengindikasikan bahwa kemungkinan mereka zaman dahulu itu di sisi bagian sebelah timur dan nggak jauh dari Sungai Batanghari. Oke, ini dulunya tempat Belajar ya, tempat pusat pendidikan. Jadi mereka sama seperti halnya kita zaman sekarang, ketika datang dari asrama tempat tinggal ataupun mereka tempat tinggalnya mereka di perahu-perahu rakit itu datang dan masuk ke ruangan-ruangan mereka yang sudah disiapkan untuk belajar. jadi belajar agama lah ya Pak. Agama. Oke. Makanya kita melihat bahwa guru besar Atisha Dipangkara Srizakna pernah sempat belajar belasan tahun di Muara Jambi dengan guru besar namanya Dharma Kirti Serlingpa. Oh, Dharma Kirti Serlingpa. Dharma Kirti Serlingpa. Nah, ini dia Dharma Kirti Serlingpa itu orang asli kita Sumatera, tinggalnya di sini, dan di sini Atisha dari India dia banyak sekali mengambil ajaran-ajaran nilai-nilai kebaikan apa yang sudah didapat oleh Dharma Kirti ini. Ketika waktu dia kembali ke India, diundang ke Tibet, diterapkan lagi ajaran-ajaran apa yang sudah didapat di Swarnadwipa ini di Tibet sana ya. Nah, jadi orang-orang Tibet menganggap Atisha ini guru besar membawa ajaran dari Melayu. Oke. Jadi banyak nilai-nilai ajaran yang ajaran kebaikan yang pada zaman dahulu yang sudah didapatkan, yang sudah diajarkan oleh orang-orang di kawasan Muara Jambi ini pada masa tersebut. Oke. Komplek Candi Gumpung ini supaya di sana kita melihat ada beberapa artefak-artefak seperti arca ya, ada Ganesha di sana. Oke. Dan ada beberapa lagi kita lihat ornamen-ornamen daripada Candi Gumpung. Oke, kita masuk. Masuk, Pak. Ya, nah ini kita sudah masuk ke dalam halaman komplek Candi Gumpung. Nah, yang dulunya ini adalah berlantaikan dengan bata-bata ya. Kita masih bisa melihat ada beberapa bata-bata yang pada zaman dahulu masih tersimpan ataupun masih di dalam tanah ini. Tapi karena sudah hancur, ya jadi proses untuk penghijauan dari rumput ini, kawasan ini, kompleks ini ditanam dengan rumput-rumput seperti ini. Nah, ini kita melihat di depan itu ada salah satu prawara atau yang disebut pendapa. Biasa difungsikan pada zaman dahulu untuk ruangan diskusi. Ini di depan Candi Gumpung, tepatnya di tangga itu ada Ganesha ya. Oke. Arca gajah yang sebenarnya ada dua. Tapi ketika tahun 1937 sempat dibawa oleh para penjajah ya. Nah, ini yang saya bilang tadi pendapa yang fungsinya adalah ruangan tempat mereka diskusi dan ruangan kalau di untuk ruangan debat gitu ya. Nah, ini dibilang pendapa ataupun prawara. Oke. Ya, nah ini. Ganesha yang diceritakan oleh Bapak Pak Brata. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Ruangan di dalam Candi Gumpung. Nah, Candi Gumpung ini berdana bujur sangkar 17,9 kali 17,9 ya. 17,9 kali 17,9 kali 17,9 untuk ukuran dari candi ini. Oke. Nah, tapi di sini di depan kurang lebih sekitar 2 meter ada ruangan ya. ya. 2 meter ruangan yang untuk saat ini fungsinya kita apakah memang tangga ini dahulu sampai ke atas dan ini tidak ada ruangan, apa memang ruangan ini sebagai altar ya, altar mereka pada zaman dahulu. Jadi semuanya masih misteri ya Pak?
Ya, kalau untuk ini apakah memang ini tangga sampai undakannya sampai ke atas, apa memang ini pada zaman dahulu udah difungsikan oleh orang-orang zaman dahulu sebagai altarnya mereka untuk kegiatan. Oke. Brother, say hello. Nusantara. Datanglah ke Muara Jambi. Lihat candi Muara Jambi. Candi apa ya namanya? Muara Jambi. Muara Jambi. Mana ya? Action. Oke. Let's go candi tinggi. Ya. Kurang Oke, lebih, Pak Brata, kita mulai candi tinggi. ya berapa meter dari Candi Gumpung yang kita barusan kita datangi tadi di posisi sebelah timur, kita melihat ada satu bangunan candi tinggi ini. Nah, pada awalnya memang sih candi tinggi ini yang pertama sekali dilakukan pemugaran oleh pihak Purbakala ya. Oke. Ini satu candi bangunan ini kita melihat ada menemukan 5 buah prawara di dalam komplek ini. Apa arti prawara, Ya, Pak? prawara itu candi pendukung ataupun yang saya bilang tadi pendapa ya. Pendapa, Iya. pendopo lah ya, istilah Jawanya pendopo ya. Ini ya, Pak. Ya. Ya, mari kita lihat Nah, kawan. ini kan udah hancur ya, Oke. udah hancur bangunan atasnya. Oke. Nah, di dalam pemugaran pun ada teknik-teknik yang dilakukan oleh pihak orang-orang yang lagi melakukan pemugaran ini dari Purbakala, mempertahankan bentuk yang bangunan masih bisa dipertahankan, karena kita nggak tahu lagi bagaimana, karena candi-candi ini kan sudah dalam gundukan tanah nih, Oke. sudah terkubur ya. Heeh. Nah, jadi ketika waktu dikupas nanti ada tekniknya bagaimana untuk merekatkan ataupun mengembalikan lagi, mempertahankan bentuk bangunan yang masih bisa dipertahankan. Oke. Nah, yang lebih apalagi di sini kita menggunakan kawasan kita yang ada di sini semuanya bahan bakunya terbuat dari tanah liat, batu Oke. batanya. Nah, jadi semuanya di sini candi-candi kita yang ada di kawasan bahan bakunya itu batu bata. Nah, karena kita tidak ada gunung berapi, kita nggak ada batu kali, batu-batu jenis andesit itu ya. Nah, jadi tanah liat lempung kita itulah yang berpotensi, yang berkualitas tinggi untuk bahan baku pembuatan bahan baku candinya ini. Oke. Nah, yang selanjutnya kita dikelilingi yang namanya kanal-kanal. Nah, kanal-kanal ini yang difungsikan sebagai transportasi antar candi mereka pada zaman dahulu dan juga sebagai sabuk pengaman kawasan yang disucikan ini. Nah, kalau kita melihat bahwa temuan-temuan beberapa artefak-artefak di dalam kawasan kita yang ada di sini, baik berbentuk seperti temuan arca ataupun jenis-jenis logam mulia ataupun serpihan-serpihan emas, dan juga ada beberapa yang ditemukan di sini ada genteng, dan kita melihat bahwa beberapa bangunan-bangunan yang di sini yang memiliki umpa. Nah, genteng ini otomatis adalah atap daripada bangunan bangunan yang ada di sini pada zaman dahulunya. Kira-kira diperkirakan oleh para arkeolog ini candi ini pada tahun berapa ya, Pak? Ya, kalau kita lihat beberapa naskah yang saya bilang tadi berdasarkan catatan-catatan tua ini, pada masa abad ke-7 itu candi ini sudah mulai ada di kawasan kita yang ada di sini, karena tidak menutup kemungkinan dari perjalanan Icing yang tadi saya tidak ceritakan, dia menceritakan apa kronologis yang sudah terjadi ataupun orang-orang melakukan aktivitasnya di Muara Jambi ini. Nah, yang selanjutnya kita melihat bahwa pada masa abad ke-7 dengan perkembangan candi-candi yang ada di Pulau Jawa seperti di Borobudur di pertengahan abad ke-8, koneksinya dengan Muara Jambi itu sangat erat sekali. Tidak adanya Muara Jambi pada saat dahulu sampai sekarang mungkin tidak adanya juga Borobudur ya. Oke. Nah, jadi ajaran-ajaran yang berkembang di Muara Jambi ini ternyata bukan dibawa keluar saja ya, melainkan berkembang di Nusantara juga. Oke. Berarti ada keterkaitan antara Candi Borobudur dengan Candi Muara Jambi ya, Pak? Pak Brata, ini kita nggak bisa masuk karena untuk supaya kita punya peninggalan sejarah kita lebih kuat ya, Pak. Siap. Kalau nggak banyak pengunjung injak-injak
nanti terkikis ya Pak. Ya, batanya juga haus. Jadi untuk kedepannya cuman hanya kita bisa menikmatinya zaman sekarang saja. Tapi anak cucu kita nanti besok ini sudah hancur. Tapi langkah yang lebih bagusnya menikmati peninggalan cagar budaya itu bukan berarti kita harus menaiki ataupun merasa bagaimana di zaman yang sekarang, melainkan melihat itu adalah anugerah yang luar biasa. Nah, ini tepatnya kita sekarang di belakang bangunan Candi Tinggi, kurang lebih sekitar 15 meter dari bangunan Candi Induk, sudah berhadapan dengan pagar, dan di luarnya pagar kita menemukan kurang lebih sekitar 250 meter sudah ada jalur kanal lagi ya di belakang. Oh. Nah, ini ada sedikit Jadi yang gundukan-gundukan itu sebenarnya di dalamnya itu ada namanya kayak pagar penghubung lagi ya. ya, kalau ini kan udah pagar nih Pak. Nah, ini udah pagar. Jadi kalau yang sebelah sana itu kan ada gundukan yang agak tinggi sedikit. Itu adalah sisa-sisa dari bangunan-bangunan pada zaman dahulu. Sisa-sisa dari pemugaran ya. Pemugaran. Yang batu batanya sudah tidak terpakai lagi, dan sisa bangunan pagar atasnya itu tertimbun ya, ditaruh di sebelah luar sana Pak. Oke. Tapi insya Allah mudah-mudahan suatu saat itu masih bisa difungsikan juga untuk bahan baku persediaan batu bata yang ada di sini. Oke. Jadi pemugaran di sini semuanya pakai bahan yang asli ya Pak. Bahan yang asli, tetap mempertahankan bahan yang asli. Oke. Dulu pada pas pemugaran itu dilakukan sama siapa aja Pak? Kalau Bapak mendapatkan apa infonya? Tetap yang melakukan pemugaran itu kembali ke pihak Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya. Oke. Nah, yang selanjutnya dibantu dengan tenlok ya, tenaga lokal. Biasanya tenaga lokal ini melibatkan masyarakat yang ada di dalam kawasan kompleks persandian Muara Jambi ini untuk mempermudah pemugaran ya. Nah, jadi kelancaran untuk melakukan pemugaran itu karena orang-orang lokal ini yang sudah sedikit banyaknya sudah dilakukan pembinaan oleh pihak cagar budaya, dan ketika waktu pemugaran mereka sudah tahu teknik-tekniknya. 3. Nah, ini ada bangunan berupa stupa-stupa ya. Yang satunya sudah utuh, nah ini yang masih dalam tahap penelitian juga. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan kalaupun datanya udah dikembalikan lagi daripada bentuk bangunan yang masih bisa diselamatkan. Oke. Nah, ini adalah bongkah-bongkahan batu bata yang tata letaknya pada zaman dahulu sudah berserakan di sini ya. Nah, tapi bukannya sekarang ini tidak bermanfaat, melainkan ini nanti ketika persediaan pemugaran bisa juga memanfaatkan batu bata yang ada di sini. Tidak jauh kita lihat ada gapura pintu masuk. Memang kesannya gapura ini sudah ditutupi ya dengan cakup. Memang itu adanya karena dari sisi pengamanan dari pihak pemerintah supaya struktur di dalam tetap terjaga dari yang namanya hujan ataupun panas, ataupun ketika para pengunjung, karena ini masih dalam kondisi keadaan yang sangat rusak. Takutnya nanti pengunjung naik, strukturnya nanti berubah, karena ini di dalam penggambaran dan pemetaannya sudah dilakukan oleh pihak BPCB, takutnya di kemudian hari berubah daripada bangunan ini. Nah, ini juga di sini banyak pohon-pohon tua, apalagi di salah satu candi yang di posisi sebelah bagian barat ya, kurang lebih sekitar 4 kilo dari sini ada namanya Candi Foto Maliga ya. Nah, di sebelah kanan. Nah, itu 4 sampai 10 orang pun kita meluk dalam satu pohonnya, itu lebih kurang diameternya harus kita bisa 10 orang untuk peluk. Iya, peluk, karena semakin besarnya ya kan, umur pohonnya pun udah ratusan. Kalau ini pohon apa Pak? Ya, ini dari awal ini kita lihat pada zaman dahulu ini pohon sebenarnya benalu Pak. Benalu. Iya, benalu. Jadi ada pohon jenis duku di sini. Duku yang itu yang kayak tiang listrik itu.
Itu bukan, itu Palem Pak. Dukunya sudah sekarang udah nggak ada lagi Pak. Oh, jadi pohon ini sebenarnya aslinya bukan pohon asli. Bukan pohon asli. Jadi pohon aslinya itu duku, tapi ada benalu yang hinggap di sana. Jadi dukunya mati, benalulah yang. Oh, ini benalunya yang Ya, tinggi kayak gini. iya. Ini Bapak waktu terakhir waktu masih kecil ini pohon udah ada ya? Ya, sudah ada. Tahun berapa itu Pak? Waktu masih kecil itu Pak? Bapak lihat pohon ini kira-kira? Saya tahun 80. Saya lahir tahun 80. Selanjutnya saya 87 itu masih kecil-kecil kelas 2 SD. Saya sudah bermain di sekitar kawasan ini ya. Nah, pada zaman dahulu saya jadi anak botol di sini. Jadi ini tahun 87 pohon ini sudah ada ya? 87 sudah ada Pak. Sudah setinggi ini? Enggak, tapi dengan berkembangnya waktu udah hampir, kalau 87 berarti 30-an tahun Pak ya. Oh iya. Nah, berarti udah besar. Oh oke. Karena di sini banyak jenis pohonnya pada zaman dahulu Pak. Ada beringin yang ada di sekitar ini. Ini kan sudah nggak ada lagi ya Pak. Ini ada beringin. Ini beringin. Ada beringin besar situ ya Pak? Ya, ada beringin. Nah, beringin ini di apa ya? Sekarang ini dihilangkan karena kondisi keadaan akarnya ini akan merusak daripada struktur bangunan juga. Oh. Jadi kalau pohon yang sudah mengancam dengan situsnya, itu takutnya situsnya rusak, pohonnya harus ditumbangkan ya, dihilangkan. Tapi akarnya ini masih ada Pak? Ya, akar ini tetap ada. Apakah memang akarnya ini biasanya sudah nggak berfungsi lagi karena kayunya udah dipotong di sana ya? Kayunya di mana Pak? Situ ya Pak ya? Ya, posisinya di dekat gundukan di sini. Oke. Para wisatawan datang ke Candi Muara Jambi nggak akan kelaparan, nggak akan kehausan. Di sini indah pemandangannya. Oke. Di sini wisatawannya bersatu dengan penduduk, rumah-rumah panggung. Nah, ini Sungai Batanghari merupakan urat nadi transportasi mereka pada zaman dahulu untuk mencapai kawasan Percandian Muara Jambi ini. Mereka berlayar dari hilir, tepatnya di daerah Muara Sabah, di pantai timur mulai dia berlayar sampai ke sini dan menambahkan perahu-perahu rakit mereka. Selanjutnya mereka beraktivitas di kawasan komplek Percandian Muara Jambi tersebut. Nah, kurang lebih sekitar 800 km di bagian hulu, Darmas Raya, hulu dari Sungai Batanghari ini berbatasan dengan Sungai Dare, Sumatera Barat ya. Nah, di sana juga ada situs candi di Kabupaten Darmas Raya. Kalau kita melihat titik-titik tapak-tapak tua di sepanjang aliran Sungai Batanghari ini di dalam Provinsi Jambi, di beberapa kabupaten pun dialiri Sungai Batanghari ini ada beberapa situs-situs. Contohnya di Kabupaten Tebo, selanjutnya Kabupaten Batanghari, masuk Kabupaten Muara Jambi, dan kembali lagi ke bagian daerah hilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Masih ada situs-situs candi di sepanjang aliran Sungai Batanghari ini. Nah, kita melihat sekarang di seberang dari sungai, tepatnya di dalam kawasan Percandian Muara Jambi ini, di Desa Muara Jambi, di seberang masih banyak hutan dan ada beberapa perusahaan-perusahaan stopel batubara dan juga ada beberapa tempat penampungan minyak CPO. Nah, di dalam hutan-hutan ini itu masih banyak candi-candi kita yang masih terkubur di dalam gundukan tanah. Nah, di bagian sebelah timur, tepatnya di seberang, di kawasan Desa Kemiting Luar, juga ada beberapa candi yang barusan dilakukan pemugaran kemarin tahun ini, yaitu situs Candi Telo. Nah, ada satu bangunan candi yang sudah dilakukan pemugaran di daerah bagian seberang dari Desa Muara Jambi ini. Terus ini berarti luas area situs sejarah Candi Muara Jambi ini berapa Pak? Ya, luasnya 3.981 hektar di 7 desa di 2 kecamatan. 7 desa 2 kecamatan ya.
Nah tadi kita kan ada keliling-keliling sedikit ke tengah pemukiman masyarakat ya. Ya. Nah, jadi berkembangnya seiring waktu zaman sekarang, kawasan peninggalan tempat komplek sebagai tempat belajarnya umat Buddha. Nah sekarang di sini di pemukiman Desa Muarajambi ini didiami oleh masyarakat yang semua mayoritas agamanya Muslim dan situsnya itu sebagian besar di pemukiman ataupun di areal kebun mereka, dan kita tetap selaku warga Desa Muarajambi ini menjaga dari peninggalan situs-situs yang ada di dalam kawasan ini. Nah sampai saat sekarang pun kalau kita melihat dengan rumah-rumah panggung yang ada di dalam desa ini menunjukkan bahwa mereka pada zaman dahulu sudah mengantisipasi karena ini adalah sungai yang akan meluap suatu saat, dan dia sudah mengantisipasi menggunakan rumah-rumah panggung ini sebagai air tidak masuk langsung ke dalam rumah mereka. Jadi makanya di sepanjang aliran sungai ini rumahnya rumah-rumah panggung semua. Terus Pak, saya ada lihat ini masyarakat di sini ini ada yang seperti orang Arab, ada seperti orang India. Boleh ceritakan sejarahnya Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan ketika perkembangan seiring waktu zaman berkembang ini, ketika orang-orang zaman dahulu seperti banyak di daerah kita ini orang-orang yang seperti perawatan dari India. Karena pada zaman dulu orang banyak sekali menggunakan jalur sungai ini sebagai konteks Jalur sutra perdagangan di sini ya Pak? Perdagangan. Jadi pedagang India masuk dengan bawa sari-sari, bawa songket, bawa kain-kain dari sana, dan menjual di daerah sepanjang aliran ini. Dan selanjutnya ketika perkembangan Islam pun masuk, urat nadi transportasi ini digunakan juga sungai ini sebagai untuk mensiarkan sejarah agama ya, pedagang-pedagang dari Arab, orang apa ya. Nah, jadi sempat singgah, dan makanya di sinilah ada beberapa di Provinsi Jambi ya, itu ada kampung namanya Kampung Arab, Kampung Yaman. Nah, pada zaman dahulu memang nenek moyang mereka sudah datang ke sini ya, memang sudah. Jadi makanya banyak pedagang-pedagang datang ke sini ini menikah dengan pribumi Melayu sini ya Pak. Oke. Nah, seperti itu, Pak. Teman-teman, ini di pemukiman masyarakat di Muara Candi banyak terdapat situs-situs yang belum dipugar, dan salah satunya ada di dekat sini. Ya. Nah, ini ada salah satu gundukan yang tadi kita bilang menapoh kalau kita lokal masyarakat bilang, yaitu gundukan yang dalamnya ada struktur bangunan ya, berupa susunan bata. Nah, salah satunya yang berdekatan dengan pemukiman, dalam pemukiman di Desa Muarajambi ini ada salah satu bangunan menapohnya di belakang kita. Di mana Pak posisinya Pak? Ya, sebenarnya sih kita sekarang sudah di Menapo ya, gundukan struktur bangunan. Oke, yang kita injak ini akan ini nanti dipugar. Ini sebenarnya udah ada struktur bangunan candinya ya Pak ya? Ya, nah ini kan batu batanya. Nah ini udah kita lihat ada batu batanya. Ini ya Pak? Iya. Dia kalau ngelihat itu dia punya situs atau enggak, lihatnya dari mana Pak? Bisa dikasih tahu ke ini Pak? Ya, ke kawan-kawan kita Pak? Ya, tidak sembarangan Pak ya, karena ada teknik dari pihak cagar budaya Pak. Oh. Kalau kita gali-gali saja dengan masyarakat itu nggak boleh Pak. Oh. Jadi ternyata gundukan ini untuk struktur di dalam itu di zaman sekarang
sebelum dilakukan pemugaran lebih aman dia di dalam tanah ini, Pak. Oh, jadi jangan dibuka dulu. Yang penting didata ya Pak ya. Iya. Berarti yang tadi Bapak bilang luasnya berapa Pak? 3.000 berapa Pak tadi? 3.981 hektar. Berarti nanti akan berubah ya Pak ya? Ya, akan berubah suatu saat. Bisa saja ya. Bisa saja. Kalau dulu kan areal kawasan ini kan 2.612 hektar. Nah, setelah seiring berkembangnya data di lapangan menjadi areal 3.981 hektar. Waktu 2.600 itu candi situs yang diketemukan berapa? Kurang lebih sekitar 82 Situs. Sekarang udah hampir 86 kalau nggak salah ya. Oke. Situs yang sudah ditemukan bangunan menapo ya. Oke. Nah, jadi ini untuk kedepannya pun saya bilang Muara Jambi ini adalah mutiara yang terpendam. Oke. Karena masih banyak situs-situs kita yang terpendam di areal kawasan Muara Jambi ini. Kita boleh naik ke gundukan situ Pak? Sebenarnya sih kalau saya pribadi kita cuma hanya bisa melihat dari sini saja. Oke. Karena kita menginjak di dalam struktur atasnya ini, takutnya nanti ada sebuah perubahan yang akan terjadi di permukaan bawah. Oke, saya zoom aja ya. Ini situsnya yang nanti akan dipugar. Ini gundukan tanah udah kelihatan dari sini. Nah, kita menghormati sejarah kita yang dijaga dengan baik oleh kita supaya anak cucu kita bisa tahu sejarah Indonesia. Nah, sekarang kita ke gedung koleksinya ya. Nah, ini gedung koleksi dari situs Percandian Muara Jambi. Di depan gedung koleksi kita melihat ada salah satu prasasti yang diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 September 2011 yang mencanangkan Muara Jambi menjadi kawasan wisata sejarah terpadu. Nah, ini ada beberapa temuan lagi yaitu Padma, di mana Padma ini ditemukan di beberapa tempat di kawasan Percandian Muara Jambi, di beberapa candi. Nah, kalau yang ini umpa ini adalah alas fondasi tiang bangunan. Nah, jadi dahulu ada beberapa bangunan-bangunan di kawasan Percandian Muara Jambi menggunakan fondasi ataupun landasan tiang yang menggunakan jenis batu umpa seperti ini. Nah, ini dena lokasi kawasan cagar budaya Muara Jambi. Dapat kita melihat bahwa areal 3.981 hektar meliputi dari aliran-aliran sungai yang dikelilingi oleh kanal-kanal buatan. Nah, di sini kurang lebih sekitar 10 situs candi yang sudah dilakukan pemugaran. Nah, ini ada arca Prajna Paramita. Dalam ajaran Buddha merupakan dewi kebijaksanaan dengan sikat tangan Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Pada saat itu juga kita melihat ada beberapa jenis koin-koin pada masa lalu dari beberapa dinasti. Ada Song, ada Yuan, ada Ming, ada Qing. Nah, ini jenis mata uangnya. Nah, ini ada beberapa fragmen. Nah, ini belanga yang terbuat dari perunggu ditemukan di sekitaran kawasan Candi Kedaton. Berdasarkan bahan dan teknik pembuatan, diperkirakan benda ini ataupun belanga ini dibuat sekitar abad 9 sampai 13 Masehi. Nah, di samping itu juga kita banyak menemukan keramik-keramik ataupun tembikar-tembikar yang kita lihat kondisi keadaannya udah
banyak pecah belah yang terbuat dari batuan dan porselin. Benda seperti ini banyak ditemukan di kawasan Percandi Muara Jambi dalam kondisi relatif tidak utuh.